Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kiamat adalah suatu bukti kekuasaan Allah sang pencipta segala yang ada di bumi dan di seluruh alam semesta. Pada hari ini, seluruh isi dunia ini akan hancur seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan tak sedikit ayat Al-Quran menjelaskan tentang hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat adalah salah satu bukti keimanan kita sebagai seorang muslim. Tak mempercayainya, sudah pasti ganjarannya adalah fasik dan bisa dikatakan keluar dari ajaran Islam. Kiamat akan terjadi, namun kapan dan bagaimana kronologisnya masih jadi rahasia besar yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri menjelaskan dalam banyak riwayat jika kiamat pasti datang, namun waktunya hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hal yang pasti adalah kiamat tak akan pernah terjadi jika tanda-tandanya tak ditemukan. Misalnya munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga sosok mengerikan yang kita kenal dengan Dajjal. Dari semua tanda ini, Dajjal lah yang harus jadi perhatian kita. Makhluk ini adalah makhluk yang membawa kesesatan yang nyata dan dimampukan oleh Allah melakukan hal-hal menakjubkan agar bisa menyesatkan banyak manusia. Lalu seperti apakah Dajjal? Mengapa dia menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat? Tonton video ini dan temukan jawabannya tentunya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Salah satu tanda kiamat semakin dekat waktunya adalah kemunculan Dajjal yang mengaku nabi, baik pada saat Rasul masih hidup maupun setelah wafat. Sebelum Dajjal benar-benar akan datang sebagai pertanda kiamat akan tiba, banyak kita dengar orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan utusan Allah. Mereka mengaku nabi agar semua manusia mengikuti kesesatan mereka, dan mereka juga berusaha untuk menguasai dunia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa jumlahnya sekitar 70 orang, namun Nabi tidak merincinya satu persatu. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah atau pemikiran ataupun tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sejarah tercatat beberapa nama orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Hidup pada masa Nabi lalu, ia masuk Islam tapi kemudian murtad. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi berasal dari Yaman. Dia masuk Islam tapi kemudian juga murtad. Ia memimpin gerakan melawan kaum muslimin tapi akhirnya mati terbunuh. Tulaihah binti Khuwailid Al-Ansadi pernah masuk Islam pada bersama kabilah Bani Asad. Ia kemudian murtad dan mengaku nabi. Pada masa Abu Bakar, ia dikalahkan oleh Khalid bin Walid dan masuk Islam kembali. Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakafi, seorang Syiah. Ia hidup pada masa tabi'in. Ia mengaku mendapat wahyu saat perang melawan Mus'ab bin Zubair. Ia juga mati terbunuh. Haris bin Sa'id Al-Kadzab hidup pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ia mengaku menjadi nabi dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pada masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, tercatat tidak kurang dari 7 orang pengaku nabi, yaitu Al-Mukhtar bin Ubaid As-Sakafi, Al-Haris bin Sa'id, Bayyan bin Sam'an, Al-Mughirah bin Sa'id, Abu Mansur Al-Ujali, Abu Al-Khattab Al-Asadi, dan Ali bin Al-Fadl. Tidak berhenti di sini, fenomena nabi palsu terus bermunculan sampai saat ini. Namun dari semua pengaku nabi palsu ini, yang paling berpengaruh dan mencekam adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Kemunculannya membawa misi untuk mempengaruhi banyak manusia dan menggoda manusia untuk berpaling dari jalan Allah. Adapun asal makna Dajjal yaitu al-khalat, yakni mencampur, mengacaukan, dan membingungkan. Jadi, Dajjal adalah banyak menebarkan kebohongan atau kepalsuan. Nabi Muhammad SAW memprediksi kedatangan Dajjal sebagai salah satu isyarat datangnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, tidak akan ada huru-hara di muka bumi ini sejak masa Adam yang lebih besar daripada huru-hara Dajjal.
Sesungguhnya, setiap nabi yang dikirim Allah akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal akan datang dengan membawa tanda-tandanya seperti dalam sabda beliau. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, sang ahli neraka, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhannya semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Saat inilah Dajjal akan benar-benar datang dan menjadi perusak di muka bumi ini. Namun, kita juga harus tetap waspada darinya. Bila perlu, lari jauh darinya, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh, demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia menjadi pengikutnya disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Nabi juga menjelaskan dalam sabdanya yang artinya, sungguh, orang-orang saat Dajjal keluar nanti akan melarikan diri menghindar darinya sampai ke gunung-gunung. Hadis riwayat Muslim. Jikalau memang kondisinya memaksa berpapasan dengan Dajjal, maka kenalilah ciri-cirinya. Nabi SAW telah mengabari tentang ciri-ciri makhluk mengerikan ini yang diceritakan oleh Huzaifah bin Yaman. Dajjal sebelah matanya tertutup oleh selapis daging tebal. Antara kedua matanya tertulis kata kafaroh yang bermakna kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang tahu baca tulis ataupun yang tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelak Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan melalui kesaktian-kesaktian yang ada pada dirinya. Dia akan memaksa orang-orang menjadi penyembahnya. Dia mampu memerintah langit untuk menurunkan hujan dan mampu menghentikan hujan untuk berhenti berintik seakan berada dalam kendalinya. Dia juga mampu menggerakkan awan, mengeluarkan harta-harta yang tersimpan di perut bumi, dan kemampuan luar biasa lainnya. Banyak orang akan terkecoh dengan kesaktiannya ini nantinya, sehingga mau mempercayainya sebagai Tuhan dan menjadi pengikutnya. Namun ingatlah, Allah yang maha mulia tidaklah buta matanya. Allah Tuhan yang sebenarnya tidaklah butuh makanan, minuman. Allah maha sempurna dengan terkumpul segala sifat yang kesempurnaan pada zat, kedudukan, dan perbuatannya. Sementara Dajjal, matanya buta sebelah. Dia manusia biasa seperti layaknya manusia, butuh makan, buang hajat, tidur, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah seorang pemuda, rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qutn. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis diriwayatkan At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada sahabatnya, tanya mereka, berapa lama Dajjal akan tinggal di bumi? Jawab Rasulullah, 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kami sekarang. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Ingat-ingatlah petuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bila memang umur kita sampai untuk bertemu dengan masa Dajjal, maka bacalah 10 ayat surah Al-Kahfi. Siapa di antara kalian yang menjumpainya, maka bacalah di hadapannya pembukaan surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Tetapi beruntunglah bagi orang-orang yang tinggal di kota Mekah dan Madinah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 2 kota suci ini tak akan pernah dimasuki Dajjal, sesuai dengan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada tempat yang tidak dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal tak akan pernah masuk kota Mekah dan Madinah, sebab 2 kota ini adalah kota suci dan telah Allah persiapkan malaikat yang menjadi penjaga kedua kota ini. Tetapi Dajjal akan melewati dan masuk ke sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka, maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging dan deras air susunya.
Setelah dia dapatkan pengikutnya di desa ini, lalu dia akan terus masuk ke tempat-tempat lainnya, termasuk ke pelosok sekalipun. Di antara banyak desa yang dia masuki, akan ada orang-orang yang akan menolak menjadi pengikutnya. Mereka lah orang-orang yang beriman, dan inilah di mana kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuk mereka hingga tidak ada satupun binatang dan tumbuhan mereka yang hidup. Kemudian Dajjal akan menguji mereka dengan membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu, kapan dan siapakah yang akan membunuh makhluk ini? Dajjal juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya makhluk Allah, dia hidup dan juga akan mati. Hanya saja, Dajjal diberi kelebihan, yakni memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia seorang pun. Dia juga mampu mengalahkan manusia dan mengajaknya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia sangat takut kepada Nabi Isa alaihissalam, sebab dia tahu tak seorang pun manusia mampu membunuhnya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Setelah dunia benar-benar dikuasai Dajjal nantinya, maka Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk menumpasnya. Pada saat itu, Nabi Isa disambut oleh seluruh kaum muslimin yang telah lama menanti-nanti kedatangannya. Mendengar berita tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, dengan penuh rasa cemas, Dajjal berlari mencari tempat persembunyian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup uas dan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila dia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi Isa berserta kaum muslimin memburu Dajjal hingga bertemulah mereka di pintu gerbang daerah Lut, yaitu satu daerah kecil yang dekat dengan Baitul Maqdis. Ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam, tubuhnya menjadi gemetar, keringatnya mengucur deras seperti melelehnya lilin yang dipanaskan. Kemudian Nabi Isa mengejarnya dan menusuk pedangnya dengan sekali tusukan, lalu matilah Dajjal di hadapan seluruh pengikutnya. Melihat Tuhan mereka mati, pengikutnya pun lari ketakutan. Masing-masing mereka mencari tempat persembunyian untuk menyelamatkan diri. Sesekali mereka bersembunyi di balik pohon atau bongkahan batu. Pohon-pohon dan batu-batu itu selalu memberitahu keberadaan mereka kepada kaum muslimin dengan berkata, "Hai orang Islam, hai hamba Allah, kemarilah. Di belakang sini ada orang-orang Yahudi, bunuhlah mereka semua." Pohon-pohon dan batu-batu itu memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara, kecuali pohon Gorkot sebagai pohonnya orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan tentang Dajjal dan berbagai huru-hara yang dibuatnya. Mudah-mudahan kita lebih dulu pergi meninggalkan dunia ini sebelum munculnya makhluk mengerikan ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.